Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini kita dapat kembali berjumpa di ibadah anak online Visi Pemulihan. Hari ini kita kembali mau sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap? Semua sudah berpakaian yang rapi? Dan ingat ya, jangan lupa Alkitabnya. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Kita sama-sama berdoa, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama memuji Engkau. Kami mau sama-sama meninggikan nama-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Urapi kami, berikan kami sukacita untuk memuji Engkau. Dan kami rindu Tuhan, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Adik-adik yang cinta Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Big or Small. Semuanya keluarkan suara ya, dan ikuti gerakan kakak. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik, besar atau kecil, kita pendek atau tinggi, Tuhan menjadikan kita luar biasa. Kita mampu melakukan perkara besar, sebab Tuhan ada di pihak kita. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita nyanyikan lagi pujian ini bersama-sama dengan lebih semangat, dengan lebih sungguh-sungguh. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja,
tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Kita masih punya kekuatan sebab Tuhan kita Tuhan yang besar. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita besar. Kalau Tuhan kita besar, kita keluarkan suara yang besar. Jangan pelan-pelan nyanyinya, kita berteriak Tuhan kita besar. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Mari adik-adik kita sama-sama bertepuk tangan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Adik-adik, kita lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekolah minggu mau bagi-bagi hadiah loh. Adik-adik mau? Caranya mudah. Adik-adik tinggal mengirimkan aktivitas ataupun craft dengan tema kenaikan Tuhan Yesus. Untuk adik-adik yang masih kecil sampai kelas 3 SD bisa memberikan aktivitas berupa mewarnai ataupun menggambar. Untuk kakak-kakaknya yang lebih dewasa di atas kelas 3 SD bisa membuat craft ataupun kerajinan bebas. Tapi ingat, temanya adalah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi craftnya harus berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Dan adik-adik kirimkan ke kakak sekolah minggu masing-masing sebelum tanggal 2 Mei. Ingat ya adik-adik, sebelum tanggal 2 Mei. Jangan ketinggalan. Nanti ada hadiah menarik buat adik-adik. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik dan rekening sekolah minggu yang ada di layar monitor adik-adik. Karena dengan memberi, kita akan diberkati. Adik-adik, tidak terasa ya, sudah lebih dari 1 tahun loh kita ibadah online. Dan pastinya kita sudah diberkati dengan ibadah ini.
Dan bila ada sesuatu dari firman Tuhan sepanjang tahun ini yang adik-adik tidak mengerti, ataupun saat adik-adik merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, ada hal-hal yang adik-adik tidak mengerti, adik-adik bisa bertanya loh sama kakak sekolah minggu. Adik-adik bisa mengirimkan pertanyaan berupa WhatsApp, ataupun juga adik-adik bisa mengirimkan video berisi pertanyaan adik-adik. Dan nanti video ataupun pertanyaan adik-adik akan ditayangkan dan akan dijawab oleh kakak-kakak sekolah minggu. Jadi bila ada sesuatu yang adik-adik tidak mengerti, adik-adik bisa bertanya. Karena seperti kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama memanggil Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sama-sama pujian firman Tuhanku dengar. Mari adik-adik, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita minta Tuhan Yesus menolong kita supaya setiap firman yang kita dengar dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mengajak siapkan hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kita dengar akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, siapkan hati kita. Kita sama-sama buka tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Shalom adik-adik. Nggak terasa ya, sudah 1 tahun lebih kita nggak ketemu. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Yang penting adik-adik tetap ibadah, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa walaupun dari rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Semua tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk memuji, untuk menyembah, bahkan mendengar firman-Mu. Mari Kudus, urapi setiap kami, telah setiap firman-Mu yang kami dengar, dan kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur, bahkan kami juga boleh dinasihati Tuhan Yesus. Mari Kudus, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mau siap, mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, pernah nggak mengalami rasa ketakutan? Takut ditinggal orang tuanya bekerja, takut dengar suara petir, takut dimarahin orang tuanya, apalagi takut sama hantu. Nah, siapa di sini yang masih takut sama hantu? Ya nggak boleh adik-adik, kita nggak boleh takut karena ada Tuhan Yesus. Semua orang pasti pernah merasakan ketakutan, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka juga mengalami ketakutan adik-adik. Mereka sudah mengalami kesedihan, tapi juga mereka mengalami ketakutan
dikejar oleh orang-orang Yahudi. Pada suatu hari mereka berkumpul di suatu tempat. Dia mengunci pintu rapat-rapat supaya tidak ada yang menangkap mereka. Pada saat mereka berkumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yuk adik-adik, kita saksikan video singkat ini ya. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Awalnya murid-murid Tuhan Yesus takut dan terkejut. Tapi setelah mereka yakin dan lihat bahwa yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus, mereka bersuka cita. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dia sudah bangkit dan hidup dari antara orang mati. Jadi kita tidak perlu takut adik-adik. Jadi ada Roh Kudus yang selalu mendampingi adik-adik, yang selalu menjaga adik-adik. Jadi adik-adik setiap berdoa selalu minta urapan Roh Kudus, minta kuasa Roh Kudus supaya mengurapi adik-adik, supaya tidak takut, tidak sedih seperti murid-murid Tuhan Yesus, karena sudah melihat secara khusus. Walaupun adik-adik tidak melihat, tapi percaya pasti Roh Kudus ada di tengah adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini adik. Sekarang ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Yohanes 20 ayat 19b. Ayat hafalan kita hari ini Yohanes 20 ayat 19b. Sama-sama baca yuk adik-adik. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, sekali lagi kita baca yuk dalam kitab Yohanes 20 ayat 19b. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Jadi adik-adik, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan menghilangkan rasa ketakutan, rasa sedih. Begitu juga dengan adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu sedih karena ada Roh Kudus di dalam hati adik-adik. Jadi jangan lupa selalu minta Roh Kudus, minta selalu urapan supaya adik-adik dipenuhi urapan. Ya, kita tutup ibadah kita ini, kita akan minta urapan adik-adik. Sebelum kita akan angkat pujian. Roh Kudus ada di sini, jamah Dia, sementara Dia ada. Dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamah Dia, sementara Dia ada. Dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Roh Kudus ada di sini. Ada di menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Bapa dengan urapan-Mu yang dahsyat. Iya laba kurala bala sande. Iya laba sande. Haleluya, haleluya Yesus. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Tuliskan, tanamkan, ingatkan Tuhan supaya kami tidak takut, tidak bimbang, tidak khawatir Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kami Bapa. Tuhan terus urapi kami Bapa, penuhi kami Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus mengurapi setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit Tuhan Yesus. Kau jamah, kesembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Tuhan Yesus sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga kami Tuhan, dimanapun Tuhan berada, berkati keluarga kami, orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Tuhan juga kami berdoa buat setiap Tuhan para pemimpin kami Tuhan, bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin Tuhan, berkati orang yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, Kau belas kasihan-Mu terhadap bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus yang terjadi dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh penyakit sampar, roh penyakit COVID-19, segala roh bencana alam yang terjadi dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami, ampuni kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari teman-teman kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hingga
kami bisa mengikuti ibadah online. Berkati guru-guru sekolah minggu agar selalu bisa membimbing kami untuk mengenal firman-Mu. Berkati Bapak Silas Bella dan keluarga. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya untuk membangun Indonesia. Berkati orang-orang yang sakit COVID. Kendalikan COVID agar tidak meluas lagi. Berkati saudara-saudara kami yang terkena bencana dalam alam di NTT, Malang, dan Banten. Berkati orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat tangan, kita akan berdoa berkat dan untuk Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia Allah menyertai setiap adik-adik mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati apapun yang dikerjakan, apapun adik-adik lakukan, apapun yang adik-adik kerjakan. Tuhan Yesus, Tuhan berkati, urapi Bapa, supaya kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.